يزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan-panggilan Allah, sehingga kita mendapatkan keridhaannya di dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jemaah sekalian, dalam kesempatan ringkas ini kita ingin bahas tentang peristiwa perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang kedua terbesar setelah perang Badar. Jemaah sekalian, kita tahu di perang Badar kaum muslimin yang jumlahnya hanya 213 orang mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya 1000 orang. Padahal Nabi dan para sahabat bukan berniat perang dalam perang Badar, cuma niat mencegat kabilah Abu Sufyan, kabilah dagang Abu Sufyan, untuk membalas tindakan-tindakan Abu Sufyan yang merampas kekayaan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Jadi tujuan awal cuma itu. Tapi takdir Allah, kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang bersenjata lengkap. Karena pertolongan Allah, kaum muslimin memenangkan pertempuran itu. Tokoh-tokoh Quraisy banyak yang binasa, banyak yang meninggal dalam perang Badar. Abu Jahal meninggal, Umayyah meninggal. Sehingga orang kafir Quraisy begitu terpukul dengan kekalahan di Badar. Mereka dendam luar biasa. Mereka ingin sekali membalas kekalahan di Badar itu. Maka bayangkan tuh, lihat tekad mereka untuk membalas kekalahan di Badar itu. Abu Sufyan bin Harb, dia bernazar, bersumpah, demi Allah, aku tidak akan mengambil keuntungan niagaku selama setahun ini. Jadi Abu Sufyan ini saudagar, pedagang mulu. Dia bersumpah tidak akan mengambil keuntungan dagang. Apa artinya? Keuntungan dagang dia selama setahun itu diinfakkan. Apa kalau bukan infak orang kafir ya? Itu disumbangkan untuk biaya perang. Ini kadang hebatnya orang kafir di situ. Orang kafir itu kalau infak, kalau dia nyumbang itu jor-jor. Beda sama kita umat Islam. Salat Jumat aja yang diambil itu nominal terkecil biasanya untuk kotak infak itu. Orang kafir itu jor-joran. Ada yang nanya, kok bisa gitu Ustaz? Iya, kalau orang kafir itu enggak dihalangi setan sebabnya. Kalau kita kan dibisik-bisik sama setan, jangan gede-gede, Jumat depan dia mau infak lagi. Ya kan? Berbisik setan itu di telinga kita. Kita ditakut-takutin kalau infak gede nanti kekurangan. Setan ngalang-ngalangin orang berinfak. Tapi kalau orang kafir kan nggak dihalangi sama setan. Maka mereka jor-joran. Abu Sufyan itu nggak mengambil keuntungan dagangnya, semuanya disumbangkan untuk perang selanjutnya. Bayangkan. Belum ada umat Islam ini
saya tahun ini akan menginfakkan semua hasil saya tahun ini. Belum pernah itu. Jangankan begitu, penghasilan saya sebulan belum, hampir tidak ada yang kayak gitu. Orang kafir luar biasa. Akan kusumbangkan semua hasil dagangku setahun ini untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Setelah setahun perang Badar, mereka bersiap-siap. Mereka mengumpulkan 3.000 pasukan. Bahkan kaum wanita ikut. Untuk apa kaum wanita ikut? Memberi semangat pada pasukan, dipimpin oleh Hindun. Jadi Hindun bawa rebana. Jadi kalau pasukan Quraisy sudah perang, mereka nabur rebana, masih motivasi supaya semangat dalam berperang. Berangkatlah 3.000 pasukan Uhud ini menuju Madinah. Ketika kabar ini sampai pada Nabi, Nabi mengumpulkan para sahabat. Orang kafir Quraisy sudah berangkat menuju Madinah. Bagaimana kita menghadapi kaum tua? Usul, ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Jadi kita nggak usah keluar dari Madinah, kita bertahan di Madinah. Orang munafik senang benar dengarnya. Kata orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan, iya ya Rasulullah, kami kalau diserang sama musuh, kami bertahan di rumah-rumah kami. Jadi nanti kalau musuh sudah datang, kita naik ke atap, kita panah mereka dari atap-atap rumah kita. Tapi anak-anak muda semangat, terutama anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar. Ya Rasulullah, kita sambut kaum Quraisy itu, kaum kafir Quraisy itu di luar Madinah. Sebab kalau terjadi perang di Madinah, rumah kita rusak. Selip-selip istri dan anak-anak kita jadi korban. Tapi kalau kita sambut di luar Madinah aman. Penuh semangatlah anak-anak muda ini ngajak Rasul supaya keluar dari Madinah menyambut pasukan Quraisy. Melihat anak muda begitu semangatnya, baik kata Nabi kalau begitu. Nabi keluar dari masjid pulang, ambil baju besi, pakai baju besi persiapan perang. Masuk lagi ke masjid. Nah cuman ketika Nabi lagi pulang, kaum tua nasihatin yang muda-muda ini, kamu orang tak boleh begitu, tak boleh mendesak Nabi supaya keluar dari Madinah. Itu kurang adab. Sehingga nyesalah kaum muda ini. Ya Allah, iya juga ya. Kita tadi terlalu semangat sehingga seperti mendesak Nabi supaya keluar dari Madinah. Ya Allah, bagaimana kalau Nabi disinggung? Bagaimana kalau Nabi merasa terpaksa? Sehingga ketika Nabi baru masuk lagi ke masjid, kaum muda ini mendatangi Nabi, ya Rasulullah, maafkan kami. Kami tidak bermaksud memaksa keluar dari Madinah. Kami serahkan urusan ini padamu ya Rasul. Jika engkau ingin bertahan di kota Madinah, kami sami'na wa ata'na. Kami tidak maksa engkau harus keluar dari Madinah ya Rasulullah. Maafkan kami yang terlalu semangat ya Rasulullah. Nah Nabi tidak melepas baju perangnya. Turunlah ayat Quran melarang Nabi, tidak pantas seorang Nabi kalau dia sudah pakai pakaian perang melepasnya kembali. Berarti Allah menginginkan Rasul dan para sahabat keluar menyambut kafir Quraisy. Maka berangkatlah Nabi bersama 1.000 pasukan. Ini agak kesulitan Nabi mengumpulkan pasukan, terkumpullah 1.000 orang berangkat menuju Uhud. Maka bukit Uhud ini menjadi bukit yang terkenal. Kenapa? Karena di situ pernah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang kita kenal dengan perang Uhud. Perang Uhud ini di dekat bukit Uhud. Ini terkenal lagi. Nah bukit Uhud ini memang terkenal, Pak. Nabi dulu pernah naik ke puncaknya sama Abu Bakar dan Umar. Ketika sampai di puncak bukit Uhud itu seperti gempa. Dipegang sama Nabi tanahnya. Wahai Uhud, tenanglah. Muhammad dan 2 sahabatnya
berada di punggung. Maka terkenal Bukit Uhud. Bukit Uhud langsung diam tenang. Rupanya Bukit Uhud senang dinaiki sama Nabi, sehingga saking senangnya goncang. Dari mana? Sama Nabi. Tenanglah wahai Uhud, di punggungmu ada Rasulullah dan 2 sahabat. Maka terkenal Bukit Uhud. Kenapa dia disebut Bukit Uhud? Sesuai dengan namanya, satu rumpun dengan Ahad. Bukit Uhud ini menyendiri, terpisah dari bukit-bukit yang lain. Warnanya juga khas. Kalau bukit-bukit yang lain kehitam-hitaman warnanya, kalau Bukit Uhud kemerah-merahan. Bukit Uhud itu disebutkan oleh Nabi, Bukit Uhud ini termasuk bukit-bukit nanti yang akan ada di kota, yang akan ada di surga. Maka banyak Nabi menyebut Bukit Uhud ini. Siapa yang menyolatkan orang yang meninggal, maka dia mendapatkan 1 qirat, kata Nabi. Apa qirat itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, qirat itu seumpama Bukit Uhud. Jadi menyolatkan jenazah itu dapat pahalanya seberat Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 6 km, lebarnya 3 km, tingginya 1 km. Kebayang gak besarnya pahala menyolatkan orang meninggal? Jadi kalau meninggal seseorang, jamaah kita meninggal, jangan gak ikut nyolatin, minimal ikut nyolatin. Kita kadang agak unik di Indonesia nih. Takziah ngobrol 1 jam 2 jam nunggu dimandiin, bawa ke masjid, yang nyolatin dikit. Padahal pahala besarnya itu nyolatinnya sebenarnya. Nyolatinnya. Ini kadang enggak, kalau takziahnya ramai, penuh kursi itu takziah, ngobrol. Kadang waktu dimandiin banyak yang ngeliatin, padahal ngapain ngeliatin orang mandiin jenazah? Sambil sholawatan, ngeliatin. Padahal sudah dikasih tabir hijau, itu maksudnya supaya jangan dilihat. Ini ada di jamaah. Ngapain melihat orang mandi? Kalau ada rahasia jenazah kelihatan. Yang utama itu nyolatin. Pahala nyolatin jenazah itu 1 qirat sebesar Bukit Uhud. Gunung Kunyit aja nggak habis-habis itu digali-gali terus itu kan. Kalau ditimbang udah berapa truk itu ngambil di Gunung Kunyit itu. Lalu bagaimana dengan Bukit Uhud yang panjangnya 6 kilo itu? Maka kalau bisa jangan ninggalin sholat jenazah. Maka kalau saya ngisi manasik umroh, manasik haji, Bapak Ibu setiap 5 waktu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada ajakan untuk sholat jenazah. As-salatu 'alal mayyiti jami'a rahimakumullah. Sholat jenazah. Maka saya bilang jangan melakukan sholat sunnah dulu. Kalau habis sholat zuhur, tunggulah sebentar, zikirlah sebentar sampai terdengar ajakan sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Di Indonesia aja pahalanya 1 qirat, 1 Bukit Uhud. Berarti kalau di Makkah itu 100.000 kali 1 Bukit Uhud. Jadi sekali sholat jenazah di Makkah itu, di Masjidil Haram itu dapat 100.000 Bukit Uhud. Ini yang bikin kita iri sama orang umroh itu, Pak. Pahalanya banyak. Bayangkan kalau 5 kali dia sholat jenazah, 5 kali 100.000 Bukit Uhud, banyak pahalanya, banyak. Orang yang menyolatkan jenazah sama dengan Bukit Uhud. Disebutkan juga tapi buat orang kafir, kata Nabi, orang kafir itu nanti disiksa di neraka sampai mekar Pak badannya, sampai gigi-gigi geraham mereka sebesar Bukit Uhud. Lihat. Kadang sesuatu itu kalau dipanaskan memuai. Saking panasnya neraka itu, orang-orang kafir yang dipanggang di neraka itu memuai sampai gigi-gigi gerahamnya sebesar Bukit Uhud. Saya nggak bisa bayangin gigi gerahamnya jadi 6 km kayak gitu. Sadis. Subhanallah. Maka Bukit Uhud ini terkenal karena dia salah satu bukit nanti di surganya Allah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang beribu sayang, ketika sudah dekat dengan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bikin ulah. Apa ulahnya gembong munafik ini? Mulai memunculkan keraguan di hati kaum muslimin. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul?
Madinah kosong, nggak ada bapak-bapaknya. Ya kalau pasukan Quraisy datang ke Uhud, kalau mereka nyerang Madinah, maka istri-istri kita akan jadi tawanan mereka, anak-anak kita akan dibunuh oleh mereka, harta kita akan dijarah. Pulang aja ya, ngajak pulang nih, bahaya ini kita kesini. Madinah jadi nggak ada pertahanan. Terus dia memprovokasi pasukan sehingga 300 pasukan keluar dari barisan. Yang tadinya jumlahnya 1000 kurang 300, pulang ke Madinah 300 karena terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 1000 aja, 1000 lawan 3000 masih nggak sebanding. Pulang pula 300 orang, tinggal 700 pasukan yang menuju Uhud. Maka munafik ini bikin pegel, bukannya nambah semangat malah nambah lemah. Yang tadinya 1000 udah semangat mau berangkat perang, 300-nya hilang. Maka Umar bin Khattab greget betul sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Berbisik dia ke telinga Nabi, ya Rasul, izinkan aku memenggal leher, kata Umar. Udah greget bener Umar. Cuman kata Nabi, jangan. Ya. Aku nggak mau tersebar kabar Muhammad membunuh sahabat. Makanya kita repot sama orang munafik itu. Dia berjubah juga, berjenggot juga, bersorban juga, berpeci juga, sholat sama kita. Tapi benci sama Islam, kan kerok kita kayak gitu. Repot kita ngadepin kayak gini. Penampilan kita, amalnya kayak kita. Abdullah bin Ubay bin Salul tegak kurang-kurang. Bangun masjid kita. Bangun masjid cuma disebut sama Allah Masjid Hira. Karena tujuannya bangun masjid bukan supaya tambah makmur umat Islam, supaya pecah umat itu. Kalau bilang taat, kita adu kulit. Di Madinah itu dia punya tempat khusus di Masjid Nabawi, tempat khusus dalam salat. Tapi dia benci sama Islam, benci sama Nabi. Maka keluarlah desersi 300 pasukan pulang ke Madinah. Sambil pulang sambil teriak-teriak, pulang aja pulang, nggak bakal menang, nggak bakal menang. 700 lawan 300, pulang. Wis balik. Bikin recok. Tapi subhanallah, dalam perang Uhud ini semakin jelas kalau Nabi adalah Rasulullah. Lihat, Nabi mengambil posisi di sebelah timur. Kenapa? Supaya kaum muslimin gak silau. Nanti pasukan kafir dari sebelah barat, kaum muslimin dari sebelah timur. Pertempuran terjadi di pagi hari, matahari nongol di sebelah timur. Maka kafir Quraisy silau, kaum muslimin enggak. Ini kelihatan betul kalau Nabi bukanlah manusia biasa. Beliau tidak pernah sekolah di Akmil, itu tidak pernah. Tapi lihatlah, benar-benar dibimbing oleh Allah. Kita berada di sini, kata Nabi, kita menghadap ke barat. Nabi juga menunjuk 50 pasukan sniper, pasukan pemanah. Diletakkannya di Jabal Rumah. Kata Nabi, jangan tinggalkan bukit ini. Apapun yang terjadi pada kami nanti dalam pertempuran, jangan tinggalkan bukit ini. Sekalipun kalian melihat kami sudah dimakan oleh burung-burung bangkai, burung-burung pemakan bangkai, jangan tinggalkan Jabal Rumah. 50 pasukan sniper ini dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Orang-orang pilihan 50 orang. Apa tugas kalian, kata Nabi? Menjaga kami, jangan sampai kami diserang dari belakang. Lihat kecerdasan Nabi. Ini pasukan cuma 700.
berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 3.000 orang. Maka kata Nabi, kita harus berhadapan dengan satu arah. Jadi kita ngadepin perang itu cuma ngadep ke sana aja, nggak ada musuh dari belakang. Kalau kita yang 700 ini dikepung dari depan dan belakang, maka kita akan hancur, kata Nabi. Tugas kalian menjaga, jangan ada pasukan kafir Quraisy yang bergerak menuju belakang. Kalau ada pasukan yang menuju belakang, hujani dia dengan anak panah. Kata Abdullah bin Zubair, siap. Bersiap-siaplah 50 pasukan itu di atas Jabal Rumah. Jabal Rumah itu nggak tinggi. Rata-rata kita kalau berkunjung ke Uhud, banyak yang naik ke Jabal Rumah. Ibu-ibu aja sanggup naik ke Jabal Rumah. Cuman kalau pasukan pemanah dulu naik ke sana siap untuk perang. Kalau jamaah umroh naik ke Jabal Rumah siap untuk selfie. Selfie itulah kerjaannya. Gak apa-apa, buat kenang-kenangan. Oh ini Jabal Rumah, kenang-kenangan. Subhanallah, datang pasukan Quraisy dengan gegap gempita, pede betul, semangat membara. Kenapa? Karena ingin membalas kekalahan. Hindun bahkan menyewa satu budak belian hamba sahaya, Wahsy namanya. Dia jago dalam menombak. Tugas Wahsy cuma satu, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu panglima kebanggaan kaum muslimin. Hamzah ini gagah dan agak-agak mereman. Nabi sama Hamzah ini sangat dekat. Kenapa? Karena di samping Hamzah ini pamannya memiliki ibu susuan yang sama. Jadi Hamzah ini juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Maka di samping paman sekaligus saudara sepersusuan sama Nabi. Maka dekatnya luar biasa sama Nabi. Paman Nabi, tapi sama kayak Abdul Muttalib, gagah, agak mereman gitu. Pernah dia pulang berburu, ada yang ngasih kabar, Hamzah, belum masuk rumah, orang udah teriak, Hamzah, tadi kemenakanmu Muhammad dipukul sama Abu Jahal sampai berdarah kepalanya. Nggak jadi dia masuk rumah, dicarinya Abu Jahal. Rupanya Abu Jahal lagi ngotak dekat Ka'bah depan teman-temannya. Muhammad gua pukul nggak naik, kata Abu Jahal. Nah Abu Jahal nggak tahu kalau Hamzah udah di belakang. Oh benar pikir Hamzah, dia mukul ponakanku. Dilepasnya busur panahnya, dihantamkannya ke kepala Abu Jahal. Ambruk Abu Jahal, dipukul palanya pakai busur panah. Bayangkan preman lagi ngotak, dipukul palanya. Oh kesel bener, dibangun mau mukul, nggak taunya Hamzah. Hamzah, kata Abu Jahal, impas. Aku sudah melukai kepala ponakanmu, kamu melukai kepala aku, impas sudah. Gantian Abu Jahal yang gak ngair sama Hamzah. Rupanya gagah Hamzah ini, sama kayak bapaknya Abdul Muttalib. Kakek Nabi Abdul Muttalib itu rupanya bukan orang kaleng-kaleng. Bukan orang kaleng-kaleng. Maka lihat dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin berhamburan mundur ke belakang ketakutan karena dihujani anak panah oleh Bani Hawazin, lari kaum muslimin bergelimpangan, mati yang lain, yang gak mati lari ke belakang. Kata Nabi, wahai kaum muslimin, aku adalah Rasulullah. Wahai kaum muslimin, aku adalah anak Abdul Muttalib. Kenapa Nabi mengatakan aku anak Abdul Muttalib? Bapakku itu gagah, aku gak mungkin lari dari medan perang. Kenapa kalian lari? Subhanallah, terkenal gagah. Maka Hamzah ini ngikutin darah bapaknya, pemberani. Dan dalam perang Badar, dia banyak membunuh tokoh-tokoh Quraisy. Maka Hindun benci luar biasa. Dia nyewa seorang ahli tombak namanya Wahsy. Wahsy ini dites. Jadi dari ahli tombak itu dites sama Hindun siapa yang paling gapah tombak. Bayangkan buah apel taruh. Wahsy jagonya nombak. Terpilihlah Wahsy sang hamba sahaya ini. Apa kata Hindun? Wahsy, kalau kau bisa membunuh
Hamzah bin Abdul Muthalib, kau akan kumerdekakan. Gimana gak semangat Wahsy? Maka dia latihan terus sampai datang perang Uhud. Jemaah dirahmati Allah, datanglah kaum kafir Quraisy dipimpin oleh pemimpin umumnya Abu Sufyan bin Harb yang tadi yang menyumbangkan hasil dagang setahun untuk perang Uhud. Dia memimpin pasukan infanteri. Di sebelah kanannya pasukan kavalri, pasukan berkuda, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid belum masuk Islam. Di sebelah kiri Abu Sufyan juga pasukan berkuda, pasukan kavalri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah pun dibakar oleh dendam karena ayahnya Abu Jahal meninggal dalam perang Uhud. Berhadapanlah dua pasukan ini. Nabi berada di tengah, Sayyidina Hamzah berada di sebelah kanan, Umar berada di sebelah kiri. Berhadap-hadapanlah pasukan 700 lawan 3.000. Terdengar tabuhan rebana. Wanita-wanita yang dipimpin oleh Hindun melantunkan syair, memberi semangat pasukan Quraisy untuk berperang. Meletuslah pertempuran. Meletuslah pertempuran. Dalam hitungan sangat ringkas, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Kaum kafir Quraisy kocar-kacir. Sebagian berbalik badan, lari ke belakang. Hindun dan kaum wanita sibuk memegang baju mereka. Kenapa kalian lari? Teruslah berperang. Tapi tetap kafir Quraisy lari. Berhamburanlah harta rampasan perang begitu banyak. Perang seperti sudah usai. Kaum muslimin memenangkan peperangan dengan gilang gemilang. Dikumpulkanlah harta rampasan perang. Sayang beribu sayang, pasukan sniper yang ada di Jabal Rumah enggak taat dengan pesan Nabi. Melihat perang sudah usai, kafir Quraisy berhamburan berbalik ke belakang. Melihat kaum muslimin sudah mengumpulkan harta rampasan perang, sebagian mereka turun dari Jabal Rumah. Kata Abdullah bin Zubair, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, tidakkah kalian ingat pesan Nabi? Nabi berpesan, jangan tinggalkan Jabal Rumah. Walaupun kalian melihat kepala kami sudah dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Tapi kata sebagian pasukan, itu kan kalau perang belum usai. Ini perang kan udahan. Kita udah menang. Ini ngapain lagi di sini? Kata Abdullah bin Zubair, jangan. Nabi mengatakan mau menang mau kalah jangan tinggalkan Jabal Rumah. Benar. Kalau perang udah usai, ngapain lagi kita di sini? Kita ngumpulin harta rampasan perang, pulang, selesai. Terjadi perdebatan. Akhirnya 45 orang turun ke bawah. Tinggal 5 orang saja dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Tinggal 5 orang. Dari 50 orang, 45-nya turun ke bawah, ikut mengutin harta rampasan perang yang dikejar-kejar itu. Khalid bin Walid cerdik dan licik. Walaupun dia berbalik ke belakang, tapi masih boleh. Dilihatnya Jabal Rumah sudah kosong, tinggal 5 orang. Berbaliklah Khalid bin Walid, berputar ke belakang Jabal Rumah. Dia menyerang pasukan kaum muslimin dari belakang. Kaget, ada pasukan berkuda menyerang dari belakang. Terjadilah pertempuran kembali. Abu Sufyan dan Ikrimah berbalik menyerang dari depan. Khalid bin Walid dan pasukannya menyerang dari belakang. Terkepunglah kaum muslimin.
kacau porak-poranda. Karena harus menghadapi pasukan dari depan, menghadapi pasukan dari belakang. Sehingga 70 orang syahid di medan Uhud. Bahkan orang incar Nabi, incar. Subhanallah, para sahabat menjadi tameng Nabi. Nabi dipeluk sehingga ribuan anak panah di belakangnya. Maka Nabi mengatakan, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini badannya penuh sama anak panah, karena dia melindungi Nabi, penuh sama anak panah, cuma tidak mati. Maka sampai Nabi teriak, siapa yang ingin melihat syahid yang masih hidup, lihatlah Abdullah bin Rawaha. Hebat Abdullah bin Rawaha itu, udah penuh panah di belakangnya, tak mati, Pak. Gagah betul orang itu. Dia masih bisa mengayunkan pedangnya sampai mendekati Nabi. Subhanallah. Nabi terkena lemparan besi. Jadi kayak pelontar gitu, kayak ketapel, tapi pakai besi. Kena sih, lepas gigi Nabi. Melihat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tega melihat. Dicabutnya dengan tangan, tidak bisa, susah. Hanya dicabutnya dengan giginya. Digigitnya besi yang nempel di pipi Rasulullah, digigitnya begini. Bukan besinya yang dicabut, giginya yang rontok. Digigitnya dengan gerahamnya, lepaslah besi yang mengenai pipi Rasulullah itu. Berduka Nabi lihat saat melakukan itu sampai gigi depannya rontok seperti itu. Sayangnya mereka dengan Nabi. Nabi terperosok dalam lubang. Semua orang kafir Quraisy ingin menombaknya. Tapi setiap tombak mau datang mengenai tubuh Nabi, sebagian sahabat tiarap di situ, sehingga yang tembus badan sahabat. Oh, pengorbanan para sahabat. Ada yang mengira Mus'ab bin Umair yang bawa panji kaum muslimin, bawa bendera kaum muslimin, diincar sama orang Mus'ab, karena Mus'ab ini badannya sama dengan badan Nabi. Dikejarlah Mus'ab, terbunuhlah Mus'ab, syahid di medan Uhud. Ketika Mus'ab terbunuh, orang kafir Quraisy teriak, Muhammad qad mata, Muhammad sudah mati. Kaget kaum muslim. Dalam kondisi yang sangat kacau seperti itu, terdengar Nabi sudah mati. Hilanglah semangat kaum muslimin bertempur. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Ada yang sudah nyarungkan pedangnya, ada yang sudah berjalan menuju Madinah, ada yang sudah melempar pedang, duduk, sudah hilang semangat. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Untung ada seorang sahabat, Anas bin Nadar namanya. Kata Anas bin Nadar, wahai kaum muslimin, kenapa kalian duduk-duduk? Kenapa kalian tidak melanjutkan peperangan? Kata kaum muslimin yang duduk, ngapain lagi perang? Nabi yang kita perjuangkan sudah meninggal, buat apa lagi kita perang? Apa kata Anas bin Nadar? Wahai kaum muslimin, kalau Nabi sudah meninggal, buat apa lagi kita ini? Kenapa kita nggak nyusul Nabi aja sekalian? Buat apa lagi kita hidup kalau Nabi sudah meninggal? Pegang pedang kalian, lanjutkan perang biar kita nyusul Nabi sekalian. Kaget sahabat, iya juga ya. Ngapain lagi kita hidup kalau Nabi sudah nggak ada? Pegang pedang, perang lagi. Kaget sahabat. Rupanya Nabi masih bertempur di garis depan. Dulu mati gak lewat kanjengan Nabi. Kaget. Terjadilah pertempuran. Jamaah sekalian, kaum muslimin dalam perang Uhud kalah. 70 syuhada dimakamkan di Uhud. Saya kaum muslimin pulang ke Madinah dengan wajah tertutup. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang munafik nunggu di gerbang Madinah. Apa kata orang munafik? Gua bilang juga apa? Gak bakal menang. Bandel. Kaum muslimin tertunduk pulang ke Madinah. Badan banyak luka, darah mengalir, ngermemah ke badan, pedih di mana-mana. Jamaah sekalian,
Orang kafir Quraisy pulang sambil menabur rebana. Gembira luar biasa. Kenapa? Kekalahan di Badar sudah terbalas. Senang luar biasa. Menang. Sambil pulang jalan, sambil nabur rebana kaum wanita, sambil mulai. Nanti sampai di Mekah yang bakal nyeritain kemenangan ini siapa? Sebagian mengatakan Khalid bin Walid. Karena kemenangan ini bersumber dari cerdiknya Khalid bin Walid pergi ke belakang pasukan Muhammad. Jadi Khalid bin Walid lah yang bagus menceritakan pada penduduk kota Makkah. Tapi kata yang lain, pemimpin umum kita Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb lah yang paling pantas menceritakan ini kepada penduduk Makkah, menceritakan kemenangan ini. Bayangin ya. Nah, akhirnya kaum kafir Quraisy berhenti di satu tempat yang bernama Hamra al-Asad. Mereka berkemah di situ. Mereka melakukan syukuran bahasa kita, motong unta, panggang, makan-makan sambil minum minuman keras. Jamaah sekalian, ba'da isya, ba'da salat isya, apa kata Nabi? Wahai pejuang-pejuang Uhud, ambil pedang kalian. Kita akan mengejar pasukan Quraisy. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Luka masih menganga, darah masih mengalir, pedih masih dirasakan. Nabi berkata, wahai pasukan Uhud, ambil pedang kalian. Kita akan mengejar kafir Quraisy. Kira-kira kalau kita yang dipanggil gitu apa katanya? Kelewatan aman ya Rasul. Belum sempat dipijit istri, masih pegel-pegel semua. Masa iya berangkat lagi? Tapi sahabat bukan kayak kita. Sahabat ini sami'na wa ata'na. Luka masih menganga, darah masih mengalir. Pulang. Hebatnya lagi istrinya itu. Kan pasti kaget istrinya. Ambil pedang ngapain? Nabi mengajak menyusul kaum kafir Quraisy. Apa kata istrinya? Berangkat. Jangan biarkan Nabi sendiri. Hebatnya istri para sahabat. Makanya wajar kalau mereka itu masuk surga semua itu ya. Kalau istri kita mungkin sing bener baik sih. Lebih balik gitu balik. Terus makan balik. Orang kelingan tak. Ning Uhud kalah. Oh iya, seger buger ke kalah. Apa banding saya itu dengkles dengan ngomong. Istighfar ngomong. Tapi istri para sahabat berangkatlah. Jangan biarkan Nabi sendirian. Berangkatlah suamiku. Jangan biarkan Nabi celaka. Kalian celaka tidak apa-apa. Yang penting Rasulullah selamat. Subhanallah. Maka wajar kalau Muhajirin Ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Wajar kalau Allah ridho sama mereka. Saya nggak bisa bayangin. Darah masih ngalir, luka masih menganga. Belum ada yang ngerawat luka-lukanya itu. Berangkatlah. Kata Nabi, bawalah obor banyak-banyak. Minimal satu orang bawa obor 3. Bikin obor banyak orang. Alangkah kagetnya orang-orang kafir Quraisy ketika yang diperintahkan untuk berjaga-jaga lapor, wahai Abu Sufyan, pasukan Muhammad mengejar kita. Kalau kami lihat kayaknya 3 kali lipat, 5 kali lipat dari pasukan waktu kita bertempur di Uhud. Rupanya mereka mendapatkan bala bantuan entah dari mana. Kenapa? Yang dilihat obornya. Banyak obornya. Pucatlah Abu Sufyan. Ya tentu obor memenuhi padang pasir. Beneran di Muhammad. Kita nggak siap kalau kayak gini. Larilah orang kafir Quraisy itu dengan mandang, nggak menghadapi kaum muslim. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan.
Yang tadinya ribut, siapa yang bakal nyeritain kemenangan ini pada penduduk Makkah? Terkuncilah mulut mereka, tidak berani cerita. Kenapa? Karena barusan dikejar sama pasukan berobor itu, sehingga tak berani cerita bahwa kita menang. Kita tidak berani cerita. Kenapa? Pulang lari sebabnya. Tidak terjadi pertempuran, tidak ada yang gugur ketika itu. Tapi yang terjadi adalah kaum muslimin pulang ke Madinah dengan kepala yang tegak, dengan kepala yang tegak, bahwa kaum muslimin bisa menghalau pasukan kafir Quraisy. Pulang tunggang langgang lari ke kota Makkah. Jemaah sekalian, inilah hebatnya Nabi. Beliau menyusun strategi yang begitu hebatnya, sehingga kaum muslimin memiliki mental pemenang. Jadi kalau bicara psikiater yang terbaik itu Nabi. Nabi nggak menginginkan kaum muslimin ini punya mental pecundang, mental kalah. Kenapa Nabi menyusul kaum kafir yang ada di Amratul Asad? Supaya muncul mental pemenang di kalangan sahabat, bukan mental pecundang. Ini penting, Pak. Ini penting. Nabi nggak mau punya sahabat punya mental pecundang, mental kalahan. Maka walaupun luka masih menganga, darah masih mengalir, kaum muslimin ngejar untuk memunculkan mental pemenang. Maka kalau kita lihat di Indonesia, kadang kita ini mentalnya mental pecundang. Kita mau buka usaha aja ndak mungkin. Usaha apa ya usaha? Aduh, kayaknya berat. Kenapa? Saingannya Cina. Berat, kalau Cina udah masuk mau dah, nggak mungkin kita menang. Ini kan mental pecundang. Mental pecundang. Gue nyalon, gue nggak bakal kepilih dulu kalau nyalon. Kalau nggak ada duit sekali nggak bakal pilih orang sekarang. Kayak, ya mental gitu. Ya buktinya Pak Sidik jadi tadi. Karena kita kan mental pecundang. Nyalon ya Pak, gue nggak tahu. Saya juga begitu rupanya. Mental pecundang juga. Banyak teman-teman partai itu, Ustaz, nyalon ya Ustaz ya. Aduh enggak sih. Saya Ustaz kampung, bukan dunia saya. Enggak sih Ustaz. Bagus Ustaz masih muda, wawasan juga luas. Tolonglah kita aja bantu-bantu. Kalau Ustaz jadi, ya bantu-bantu untuk motivasi teman-teman supaya tetap istiqomah dalam kebaikan dan sebagainya. Halo Ustaz, maju pokoknya kita bantu lah Ustaz. Bantu bikin atribut, bikin banner, kami bantu lah Ustaz. Yang penting Ustaz berkenan dicalonkan. Kayaknya enggak ada sih. Kenapa? Lamun lakukan duit saya kira orang bakal dipilih, bom saya kira wis. Dulu bayar orang bakal pilih, lamun orang naik duit mah, waktu belakang. Lihat mental pecundang. Nah, subhanallah. Kita dalam segala hal, apalagi kita bicara partai-partai Islam. Dari zamannya Masyumi 1955 udah keok. Masyumi keok, ya kan? PNI, Masyumi, NU, PKI. Kalah tuh Masyumi. Zamannya Soeharto, zamannya Golkar, zamannya Orde Baru. Pemenangnya Golkar aja. Saya tahu persis Pak, karena saya dulu pemuda Ka'bah. Kalau pemilu mah pegel tuh yang kita Golkar. Udah sampai ngomong Golkar P3. Ya capek denger gitu. Ampun. Maka P3 mah nggak bakal menang. Gimana nggak bakal menang. Walaupun kampanye mah rame, Oma Irama, Jainuddin MJ itu ya. Pas penghitungan suara mah. Betul lagi. Nah, 32 tahun tuh P3 lah melempem. Kampanye mah rame. Hijau semuanya tuh. Ya Allah. Pas penghitungan zong. Makanya kita mah heran. Ya Allah, Golkar tuh. Ya kan? Reformasi. Partai-partai Islam muncul. PKB mewakili NU, PAN mewakili Muhammadiyah.
Dewan dakwah diwakili sama PBB, Yusril Iza Mahendra. Belum lagi partai-partai RPUI segala macam. Alhamdulillah, keok semua. Dapatnya cuma 3%, 4%. Orang 18%, 15% ini. Partai Islam mah keok. Maka jujur partai Islam kadang teman-teman di politikus partai-partai Islam itu kadang mentalnya udah mental pecundang. Kalah. Apalagi P3 sekarang non parlemen. Gak ada apa di pusat. PBB gak ada apa di pusat. Kurang apa Yusril Iza Mahendra? Tukang bikinin teks pidatonya Pak Harto. Oh, Yusril itu hebat. Profesor ahli tata negara. Tapi gak laku partai. Saya tahu persis kenapa. Karena PBB mewakili Dewan Dakwah. Teman-teman Dewan Dakwah semuanya ke PKB, ke PBB semua. Keok. Nggak ada pemiliknya. Nah ini kaum muslimin ini kadang jatuh pada mental pecundang. Mental pecundang. Kalah. Nah jamaah sekalian, ini penyakit. Penyakit. Kalau kita lihat kaum muslimin itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin menang memang. Tapi inilah hebatnya mental pemenang itu. Inilah hebatnya mental pemenang. Dalam perang Khandaq, coba. Dalam perang Khandaq itu, kaum kafir Quraisy Mekah itu menghimpun suku-suku yang belum masuk Islam itu. Sehingga pasukannya disebut dengan pasukan Ahzab. Maka perangnya disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu. Maka udah dari zaman dulu tuh, kalau kafir itu berhadapan dengan kaum muslimin, mereka nyatu. Indonesia merasakan tuh berhadapan dengan pasukan sekutu. Jepang tumbang, Jerman bubar, ya kan? Oleh pasukan sekutu. Dan kita pernah perang dengan pasukan sekutu. Di mana? Di Surabaya. Jujur TNI waktu itu udah keok, Pak. Karena di ultimatum sama pasukan sekutu. Dikasih waktu 1x24 jam. Penduduk Indonesia yang merampas senjata dari Jepang harus menyerahkan senjata dan mengakui kekalahan. Kalau selama 1x24 jam rakyat Indonesia tidak menyerahkan senjata, maka akan kami bombardir dari darat, laut, dan udara. Kan begitu ultimatumnya sekutu yang datang ke Surabaya dipimpin oleh AWS Malam. Jujur TNI sudah keok. Soekarno sudah mau nyerah. Wis serahkan baik. Udah serahin senjata, udah Jepang aja kalah, kobok kita. Kan gitu logikanya. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan tidak. Dikumpulin tuh kiai-kiai pondok se-Jawa Timur. Gimana nih kita menghadapi ultimatum? Waktunya tinggal 24 jam doang nih. Apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut Hadratul Syekh gimana? Kata Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, kalau saya lebih baik kita mati daripada dijajah lagi. Ya udah kalau kata Hadratul Syekh begitu, kita akan jihad. Kita akan gerakkan kiai dan santri untuk ikut perang bersama TNI. Tanda tanganin, itu yang terkenal dengan istilah resolusi jihad. Resolusi jihad. Terjadilah perang di Surabaya itu. Santri dan kiai bergabung dengan TNI, perang lawan pasukan sekutu yang pernah menghancurkan Jerman, yang pernah menghancurkan Jepang. Santri perang sarungan. Ada nggak pikiran buat menang? Kalau bawa besek, santri laparan. Tapi apa yang terjadi? Teriakan takbir membahana, Allahu Akbar. Sekutu memang besar, tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Allahu Akbar. Kelihatan kecil tuh sekutu. Kelihatan kecil tuh sekutu. Kenapa? Ada yang lebih besar dari itu. Allahu Akbar. Tewas malam. Tewas. Mental pemenang itu penting. Itu yang bikin Belanda ngepet. Sekutu aja keok. Sama santri sama kiai. Kok mau kita kata Belanda? Haji maning-maning saja. Iya.
Nah ini berbalik kan, yang mental menang kita, yang mental kalah Belanda. Yang mental kalah Belanda, yang mental menang kita umat Islam. Berarti penting memang mental menang itu, Pak. Kalau kita nggak memiliki mental pemenang, maka selamanya kita akan menjadi pecundang. Na'udzubillah teman-teman. Nah, maka jemaah sekalian, Nabi memahami betul tentang ini. Nah, maka ini yang perlu kita tanamkan di hati anak-anak kita. Nah, Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih ketinggian. Jangan tinggalkan Islam. Kalau kamu keluar dari Islam, kamu akan jadi pecundang. Kita punya Allah di Islam. Kita bisa memenangkan ini. Sekarang kan mana ada orang yang bisa berpikir bisa mengalahkan Amerika Serikat, bisa mengalahkan China? Enggak mungkin kayaknya. Jangankan mengalahkan China, jangankan mengalahkan Amerika, lawan Uhud ini berani umat Islam. Iya kan? Kalau dengar nama satu itu menteri segala urusan itu sama dengan Haman itu. Repot itu ada. Iya. Kenapa? Mental pecundang. Buktinya kalau ada yang berani kayak Purbaya ya. Oh, bahkan dia baru Purbaya seorang itu. Kan Purbaya tidak akan melakukan ini. Aku nggak mau bayar utang kereta cepat. Bayar sendiri kata APBN, nggak boleh diganggu-ganggu. Kalau untung kamu yang ngambil, pas rugi masa kita yang bayar. Ya, baru satu yang berani kayak Purbaya. Katanya mau fair juga. Berarti pentingnya mental pemenang, dan nggak tahu mental pemenang itu ada pada diri Purbaya. Kita berdoa lah mudah-mudahan yang model-model begini banyak muncul di Indonesia, sehingga insya Allah negeri ini akan diperbaiki karena adanya mental pemenang. Mudah-mudahan banyak orang yang punya mental pemenang di negeri ini, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang dikagumi oleh kawan, ditakuti oleh lawan di masa-masa yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.